Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada WA dari teman saya. Isi pertanyaan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, Ustadz, apa hikmah maut? Apakah ada fadilahnya? Maut itu, kematian itu apa ada fadilahnya? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini gawat ya, pertanyaan gawat. Apa hikmah kematian? Apa fadilahnya kematian? Bodoh. Fadilah kematian itu kalau memang mati dalam keadaan bertauhid, maka itu fadilahnya luar biasa karena bisa mendapatkan keuntungan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, kata beliau Nabi Muhammad SAW bersabda begini, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah mal mujibatani. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, mal mujibatan. Apa mujibatan ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka pasti masuk surga. Ini khusus bagi umat Nabi Muhammad begitu. Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan apapun pasti masuk surga. Kenapa saya bilang pasti? Karena di sini menggunakan kalimat fi'il mati. Padahal zamannya masih belum akan, tapi sudah menggunakan fi'il mati. Ini kata orang ahli balaghah menunjukkan ditahqiq. Pasti. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti akan masuk neraka. Coba dilihat hadis Sahih Bukhari, hadis yang ke-605 dan Sahih Muslim, hadis yang ke-485. Karena orang ingin masuk surga, syaratnya harus mati terlebih dahulu. Nah, ini hikmah daripada mati. Ini fadilah daripada mati. Mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Dzarrin radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani atin min rabbi fa akhbarani. Ada seseorang yang datang kepadaku, dia dari Tuhanku, memberitakan kabar di Tuhanku. Au qala basyaroni. Ini perawi hadis ada keraguan-keraguan. Dia memberi kabar gembira kepadaku. Meturunkan kabar bunga. Annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Bahwasanya siapapun orangnya dari umat Nabi Muhammad yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, pasti dia akan masuk surga. Kemudian Abu Dzarrin bertanya, wa in sana wa in saraka, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Qala, Nabi menjawab, wa in zana wa in saraka, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri, asal meninggal dalam keadaan bertauhidkan kepada Allah, dakhalal jannah. Bisa dilihat di Sahih Muslim. Juga bisa dilihat dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir Bughawi, hadis yang 387. Jadi Nabi Muhammad itu di dalam hadis lain pernah bersabda, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, pasti dia masuk surga, walaupun pernah zina, pernah mencuri sebelumnya. Ini sebuah kepastian. Kok mudah ya? Ya memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata surga itu milik kita,
milik nenek moyang sampean ya mungkin sulit untuk masuk surga. Karena surga itu milik Allah, ya mudah dimasukkan surga bagi umat Nabi Muhammad SAW. Asal mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu fadilah maut. Ada dua perkara yang sangat dibenci, walaupun sebenarnya dua perkara itu sangat baik. Nabi Muhammad bersabda, "Isnatani yakrahuhum ibnu Adam." Ada dua perkara yang dibenci oleh anak cucu Adam. Padahal itu baik. Yang pertama al-maut, kematian. Kematian itu dibenci oleh anak cucu Adam. Padahal kematian itu baik. Wal mautu khairun lil mu'mini minal fitnah. Kematian adalah lebih baik daripada fitnah. Orang masuk surga harus mati terlebih dahulu. Tidak bisa langsung masuk surga tanpa mengalami proses kematian. Tidak bisa. Kalau antum ingin masuk surga, ya syaratnya memang harus mati terlebih dahulu. Tapi kematian sangat dibenci oleh anak cucu Adam. Kalau ingin bukti, coba antum tanyakan pada orang-orang. Katakan, apa antum ingin mati? Paling jawabnya, saya enggak, ingin panjang umur. Apalagi orang yang masih jomblo. Apalagi orang yang sangat cinta dunia. Orang yang sudah punya cucu banyak itu masih ingin panjang umurnya katanya itu. Kematian dianggap sebuah malapetaka yang tidak ada tara. Kematian dianggap pemusnah yang sangat kejam. Padahal kematian itu adalah kebaikan. Kematian adalah kafarat bagi orang muslim, kafarat dari perbuatan di masa waktu hidupnya. Yang kedua yang sangat dibenci anak cucu Adam adalah sedikit harta, miskin. Wa yakrahu kilatal mal. Anak cucu Adam itu benci pada sedikit harta. Kalau tidak percaya coba tanya, apakah antum ingin jadi orang yang miskin? Mereka rata-rata menjawab, tidak, saya ingin kaya. Tanya pada yang kaya, apa kamu ingin miskin? Mereka jawab tidak. Tanya pada orang miskin, kamu ingin jadi miskin? Tidak, ingin kaya. Dianggap kemiskinan adalah malapetaka yang tidak ada tara. Padahal kemiskinan itu ada hikmahnya, ada fadilahnya yang sangat luar biasa. Apa fadilahnya? Apa hikmahnya? Untuk mensedikitkan hisab. Kematian, kembali pada kematian. Nabi Muhammad bersabda di dalam kitab lain, Tuhfatul Mu'min al-Maut. Karya besar orang mukmin adalah kematian. Kematian dianggap karya besar muslim. Kenapa demikian? Katanya At-Tayyibi begini, di dalam kitab pengambilan termasuk kata Hawil Kabir lil Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi termasuk Syafi'iyah. Dilahirkan di Basrah tahun 364. Ini salah satu fakar Syafi'iyah ini. Begini ungkapan beliau, "I'lam annal mauta dari'atun ila usulis sa'adatil kubra." Perlu kamu ketahui bahwa kematian adalah sebuah perantara untuk tercapainya keberuntungan yang besar. Wa wasilatin ila nailid darajatil ula, dan perantara untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, prosesnya memang harus mati terlebih dahulu. Nah, kira-kira gimana? Antum tidak ingin mati, tapi ingin mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Ayo coba gimana coba? Nyungsang apa tak nyungsang nih, Kak? Oh, nyungsang nih, Kak. Terbelingkar termasuknya. Wa huwa ahadul asbabil musnati ilan na'imil mukim. Kematian adalah salah satu sebab yang bisa menyampaikan pada kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang sesungguhnya. Mati dulu baru masuk ke kenikmatan yang abadi. Kalau tidak mati terlebih dahulu, ya nikmatnya tidak abadi. Wa huwa intiqalun min darin ila darin. Kematian adalah hanya berpindah rumah ke rumah. Kematian bukan hal penyakit yang sangat menjijikkan, bukan. Kematian bukan petaka yang tidak ada tara, bukan. Di dalam kematian ada kehidupan yang abadi. Di dalam kematian ada kenikmatan yang abadi.
Tinggal antum pilih mana yang kamu inginkan. Kenikmatan yang abadi apa kenikmatan yang sesaat. Derajat yang tinggi apa derajat yang tidak tinggi, yang rendah. Pikirkan. Fahuwa wa in kana fid dhahiri fana'an watmihlalan walakinnahu fil haqiqati wiladatun saniyatun. Kematian walaupun lahiriahnya adalah kebinasaan, kerusakan, kehabisan yang tidak ada tara, tetapi di dalam hakikatnya kematian adalah kelahiran yang nomor 2. Wa huwa babun min abwabil jannati minhu yatawassalu ilaiha walau lam yakun al mautu lam yahul jannata. Kematian adalah salah satu pintu surga yang bisa masuk ke dalam surga, walaupun kematian tidak ada di dalam surga, walaupun kematian tidak pernah masuk surga. Kenapa? Karena di dalam surga tidak ada yang bernama maut. Sekali masuk surga akan hidup selamanya, akan selalu mendapatkan nikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kematian hal yang tidak perlu kita takutkan. Persiapkan diri kamu dengan bertakwa kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah, cari ridho Allah. Nanti Allah yang membalasnya dengan pembalasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati jami ustadzina wa masyayikhina. Amin. Wallahu a'lam.